melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Pada pagi ini kami hadir di rumah-Mu. Tuhan, kami merayakan anugerah Tuhan yang selalu cukup dalam kehidupan kami. Inilah sembah kami, inilah bakti kami kepada Allah yang hidup itu. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan telinga rohani kami, mata rohani kami. Dalam semua keterbatasan yang ada pada kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, shalom. Pagi ini jadi sukacita yang besar buat saya untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Saudara, perkenalkan, nama saya Timothy Sugianto. Saya pada saat ini melayani di GKI Bungur, Bakal Jemaat Alam Sutra. Meskipun saya melayani di GKI, tapi kalau saya bertemu dengan rekan-rekan dari GKY, ada satu kedekatan karena selama mungkin 35 tahun
sebelum saya masuk ke STT Saat Malang, saya adalah anggota dari GKY dan lebih lama di GKY Sunter. Sebelumnya di Palembang dan di Mangga Besar, kemudian di Sunter cukup lama. Ada satu kedekatan hati saya dengan GKY. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 dan 20, kemudian ayat yang ke-24 sampai ke-29. Yohanes pasal 20, ayat 19 dan 20, kemudian ayat 24 dan 20 sampai 29. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara sekalian, malam itu hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 di daerah yang namanya Itaewon di kota Seoul, Korea Selatan. Nah, saudara, sekitar jam 6 sore kawasan itu mulai ramai. Di jalanan itu banyak orang, anak-anak muda dengan pakaian-pakaian, kostum-kostum yang unik. Mereka datang ke situ. Kemudian masuk jam 8 malam, gang-gang sempit di daerah Itaewon itu mulai dipenuhi oleh banyak orang. Salah satu gang yang menanjak dan yang terkenal di daerah itu, yang sempit dan diapit oleh bangunan itu, mulai dibanjiri orang. Ratusan orang, ribuan orang bahkan. Ada festival besar pada malam itu. Ada desak-desakan yang tampaknya wajar, tampaknya normal. Nggak ada yang aneh. Tapi sekitar jam 9.30 malam, situasi mulai berubah, saudara. Orang-orang yang berdempet-dempetan itu di Itaewon itu saling menekan. Beberapa orang mulai sesak napas, saudara. Mulai merasa nggak bisa bernafas secara normal. Sampai jam 10 malam, teriakan mulai terdengar. "Tolong! Berhenti dorong! Berhenti dorong! Tolong, aku nggak bisa nafas!" Tapi di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak itu, yang padat itu, suara itu tenggelam, saudara. Lalu satu persatu orang mulai berjatuhan. Dalam hitungan beberapa detik, saudara, beberapa orang pingsan, jatuh, pingsan. Sekitar jam 10.15 malam, situasi berubah menjadi tragedi yang mengerikan, saudara. Ambulan berdatangan, puluhan orang, bahkan 100 lebih orang tergeletak di jalanan. Dan menjelang jam 12 malam, berita itu mulai viral, tersebar. Saudara. Rekaman-rekaman video mulai tersebar, beredar di media sosial. Sudah malam itu, ada 159 orang tewas di Itaewon, di Seoul, Korea Selatan. Nah, saudara, waktu berita ini tersebar,
Ada sebagian orang yang berpikir bahwa kejadian ini cuma karangan aja, nggak masuk akal. Saudara. Mereka berpikir, masa cuma berdiri rame-rame di jalanan aja bisa mati begitu banyak orang? Ada pendapat yang mengatakan bahwa, mungkin beritanya dibesar-besarkan. Tapi kemudian orang-orang di seluruh dunia sudah melihat video-video itu. Dan banyak orang kemudian baru benar-benar bisa percaya. Saudara, inilah dunia kita. Di dunia kita ini punya prinsip, saudara, seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Dan bukankah ini adalah prinsip dari banyak orang di dunia ini? Saya kalau belum lihat, saya belum percaya. Kalau saya lihat, saya baru percaya. Saudara-saudara, kita kepingin bukti dengan mata kita sendiri, baru kita mau percaya. Saudara, banyak orang hari ini kalau mau beli barang, itu lihat review dulu, bukan? Mau makan di satu restoran, dia lihat dulu reviewnya, ulasannya. Mau beli duren, harus lihat bendanya, harus lihat warna durennya, harus lihat, bahkan dicoba dulu. Kalau manis, kalau enak, baru dibeli. Lihat dulu, baru percaya. Kalau tidak melihat, maka tidak percaya. Saudara, dalam banyak hal, prinsip ini, seeing is believing, lihat dulu baru percaya, ini memang harus, saudara, penting dan perlu. Saudara, dalam banyak hal, kita memang perlu dan harus lihat bukti dulu sebelum bisa percaya. Tapi, waktu prinsip ini kemudian dibawa juga ke dalam kehidupan rohani kita, ke dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan, maka disinilah kadang-kadang pergumulan itu terjadi. Terjadi pergumulan iman di situ. Saudara, dalam kehidupan rohani dan perjalanan iman sebagai orang Kristen, kita percaya, saudara, bahwa Allah itu mendengar doa kita. Allah itu berkuasa untuk menjawab doa. Saya yakin kita semua percaya bahwa Allah itu baik. Kita percaya bahwa Allah itu berkuasa. Kita percaya bahwa Allah itu bekerja dalam hidup anak-anaknya. Dan kadang-kadang memang betul. Kita benar-benar bisa melihatnya, saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan membuka jalan, kadang-kadang. Kita lihat bagaimana Tuhan menolong di saat yang tepat. Kita melihat bagaimana doa-doa kita dijawab. Bahkan dengan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang kita nggak duga. Dan di waktu-waktu seperti itu, saudara-saudara, percaya kepada Tuhan, rasanya begitu mudah, bukan? Tapi nggak selalu begitu, bukan? Ada juga musim kehidupan di mana kita sudah berdoa, memohon kepada Tuhan. Bukan cuma berhari-hari, bukan cuma berminggu-minggu, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita berharap, kita doa, kita menunggu, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada perubahan, seolah-olah Tuhan cuek, seolah-olah Tuhan diam. Dan di dalam keheningan itu, pelan-pelan mungkin muncul dalam hati kita. Satu suara, satu kalimat, satu bisikan kecil. Tuhan, Engkau ini benar-benar dengerin saya nggak sih? Sudah kita masih berdoa, tapi hati ini mulai bertanya. Kita masih kebaktian, ikut kebaktian di hari Minggu, ikut persekutuan mungkin, bahkan masih melayani. Tapi mulai ada keraguan itu. Keraguan yang masih kecil itu, masih bibit itu, yang halus itu. Dan kalau pergumulan itu berlangsung lama, saudara-saudara, pertanyaannya bisa lebih dalam lagi. Lebih berat lagi. Tuhan, Engkau benar-benar ada atau enggak? Saudara, ini bukan pertanyaan yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak percaya, saudara. Ini seringkali justru jadi pergumulan orang-orang yang kepingin percaya tapi nggak bisa lihat apapun. Rindu untuk tetap beriman tapi tidak melihat bukti apapun di depan matanya. Saudara, pertanyaan dan keraguan terhadap Tuhan yang dialami banyak orang, dan bahkan mungkin kita alami sendiri, itu bukan sesuatu yang baru. Saudara, 2000 tahun yang lalu, seorang murid Yesus juga mengalami pergumulan yang sama. Saudara, keraguan dan ketidakpercayaan itu juga dialami oleh Thomas, salah satu murid Yesus. Dan melalui kisah Thomas ini, di pagi ini kita belajar, saudara, tentang iman, tentang keraguan, dan tentang anugerah
Allah. Saudara, ayat yang ke-19 dan 20 mencatat, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Nah, saudara, di dalam dua ayat ini kita melihat catatan tentang Yesus yang sudah bangkit itu, kemudian dia menampakkan diri. Saudara, di malam setelah kebangkitan itu, Yesus menampakkan diri kepada 10 orang muridnya yang sedang ketakutan, yang sedang berkumpul, saudara, di ruangan yang pintu-pintunya dikatakan terkunci. Nah, di momen itu, saudara, Yesus menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya kepada mereka. Nah, para murid itu dibuat takjub karena mereka lihat Yesus yang baru aja disalibkan, yang baru aja luka parah, yang babak belur itu. Tapi kemudian mereka melihat Yesus yang bangkit itu. Mereka dengar suaranya. Suara yang mungkin akrab sekali di telinga mereka selama beberapa tahun terakhir itu. Tapi bukan cuma itu, saudara. Mereka juga dibuat takjub karena Yesus membuka tangannya itu. Supaya mereka bisa lihat bekas-bekas luka ditembus paku itu. Yesus memperlihatkan lambungnya yang ditembus tombak itu. Kemudian dicatat murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, perasaan yang ada sebelum momen itu adalah perasaan takut, perasaan duka cita, takut lagi, duka cita lagi. Tapi di detik itu, di momen itu, perasaan yang ada di dalam hati murid-murid adalah sukacita. Saudara-saudara sekalian, sebelum momen itu, mereka itu takut karena apa? Karena mereka mungkin dituduh sebagai pencuri. Saudara, jangan lupa bahwa dari pagi kebangkitan sampai malam itu sudah mulai beredar selama beberapa jam itu, saudara. Bahwa jenazah Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Beredar rumor seperti itu, desas-desus, beredar gosip seperti itu. Karena itu murid-murid takut, saudara. Tapi waktu mereka melihat Yesus, mereka lihat wajah Yesus, mereka dengar suaranya, mereka lihat bekas-bekas luka dari penyaliban itu. Rasanya ada beban raksasa yang terangkat dari dada mereka. Terus saya bayangkan di wajah para murid bukan cuma senyuman, bukan cuma perasaan lega, tapi ada sukacita yang meledak dari hati yang tadinya merasa semuanya sudah finish, semuanya sudah berakhir. Nah, saudara, masalahnya ada satu murid yang absen di momen itu. Nah, firman Tuhan berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudara, Thomas absen di malam itu. Kita nggak tahu kenapa Thomas absen. Apapun alasannya, saudara, Thomas tidak ikut merasakan ledakan sukacita itu. Dan firman Tuhan mencatat, saudara, setelah penampakan Yesus kepada murid-murid di malam setelah kebangkitan itu, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kata murid-murid kepada Thomas setelah penampakan Yesus itu. Nah, saudara, mari kita lihat kalimat ini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas. Saudara, dalam bahasa aslinya ini berarti para murid itu kept on telling him. Terus menerus kasih tahu ke Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan. Saudara, saya bayangkan itu hari Minggu ya. Kemudian hari Seninnya saya bayangkan Thomas mungkin bertemu dengan Petrus, dengan Yohanes. Kemudian mereka berkata, Thomas, Yesus sudah bangkit. Aku sudah lihat. Hari Selasanya lagi, Thomas ketemu lagi dengan murid-murid lain. Hari Rabunya, hari Kamisnya ketemu lagi. Para murid yang lain itu terus menerus kasih tahu Thomas, Thomas, kami sudah lihat Tuhan. Dia sudah bangkit. Kami lihat dia. Kami lihat bekas paku di tangannya itu. Kami lihat bekas tombak di lambungnya itu. Terus menerus setiap hari selama 1 minggu itu. Dan yang sebenarnya mereka ingin katakan adalah
kami sudah lihat Tuhan, tapi kamu belum, Thomas. Kami sudah lihat Tuhan, tapi kami berharap seandainya kamu juga sudah lihat. Karena itu pasti akan membuat kamu bersuka cita. Tapi apa kata Thomas? Apa jawabnya Thomas? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Suatu nada yang agak sinis, suatu nada yang agak jutek. Saudara, di dalam diri Thomas, kemungkinan besar saudara ada perasaan jengkel, ada perasaan frustrasi, ada perasaan bersalah, ada perasaan kecewa. Saudara, jangan lupa bahwa Thomas dan bersama para murid itu mengira sebetulnya di awal bahwa kemungkinan Yesus akan jadi presiden Israel, saudara. Semulanya. Yang akan membawa revolusi, yang akan membawa kemerdekaan untuk Israel. Dan Thomas berharap dia akan jadi salah satu menteri dari kabinetnya Presiden Yesus itu. Inilah jadi bayangannya selama 3 tahun lebih itu, saudara. Bahkan sampai beberapa hari sebelumnya. Sebelum Yesus disalibkan. Tapi ternyata semua itu sudah lenyap waktu lihat Yesus disalibkan itu. Setelah Yesus disalibkan dan mati itu, dikubur itu, Thomas mungkin sudah mikir-mikir mau ngelamar kerjaan apa lagi. Sudah mikir-mikir masa depannya tanpa Yesus mau ngapain, tanpa murid-murid yang lain itu. Tiba-tiba ada berita, Yesus bangkit. Dan dia kehilangan kesempatan bersama para murid lainnya untuk lihat Yesus. Dan Thomas berpikir begini, kalaupun betul Yesus bangkit, kalaupun betul Yesus menampakkan diri, paling-paling cuma 1 kali menampakkan diri. Habis itu gak pernah lagi. Dan dia sudah kehilangan kesempatan emas itu. Dia semakin jengkel, makin frustrasi lah dia, semakin merasa bersalah, semakin kecewa lah dia. Dan di dalam rasa frustrasi yang luar biasa itu, dia menjadi orang yang keras kepala, menjadi orang yang sinis, dan sangat keras. Aku gak mau percaya, kecuali kalau aku lihat sendiri bekas paku di tangannya. Dan tusukkan jariku ke lubang di tangannya itu. Dan memasukkan tanganku ke bekas luka di lambungnya itu. Kalau enggak, aku enggak mau percaya. Tapi kemudian Alkitab mencatat, saudara, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas. Saudara, kembali, sekitar 1 minggu setelah itu, murid-murid berkumpul lagi di rumah itu, dan kali ini Thomas ada di antara mereka. Dan kembali Yesus menampakkan diri. Dan gak pakai basa-basi lagi, saudara, Yesus langsung menoleh ke arah Thomas. Melihat Thomas, mendekati Thomas dan berkata, hei Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan tujukan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, Yesus tidak menegur Thomas dengan berkata, Thomas, kamu kemana aja? Kamu sudah terlambat. Enggak, saudara. Keraguan dan sikap keras kepalanya Thomas itu tidak membuat Yesus meninggalkan dia. Justru Yesus mendekati dia secara pribadi, secara personal. Nah, saudara, apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas, itu persis apa yang dikatakan Thomas kepada teman-temannya, para murid yang lain itu. Thomas berkata, aku gak mau percaya, kecuali kalau aku lihat bekas luka paku di tangannya, dan tusukkan jariku ke lubang di tangannya, dan masukkan tanganku ke bekas luka di lambungnya. Apa yang Yesus katakan kepada dia? Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, mari kita renungkan bagian ini. Yesus rela turun ke levelnya Thomas. Yesus rela menyesuaikan diri dengan kelemahan imannya Thomas itu.
Saudara, Yesus tahu persis isi hati setiap manusia. Setiap keraguan, setiap ketakutan, setiap harapan, setiap kekecewaan, setiap perasaan bersalah. Dan Yesus tahu persis bagaimana cara yang tepat untuk melawat setiap hati manusia. Dan inilah adalah undangan anugerah. Yesus berkata kepada Thomas, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, kemudian dari seorang Thomas yang sempat tenggelam dalam keraguan itu, keluar satu pengakuan yang begitu indah tentang siapa Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara, anugerah Tuhan bukan hanya menerima orang yang ragu, tapi mengubah keraguan itu menjadi pengakuan iman yang sangat powerful, saudara. Kemudian muncullah kalimat yang sangat agung dari Tuhan Yesus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, tetapi percaya. Saudara, kalimat ini bukan hanya untuk Thomas, juga bukan hanya untuk ring satu para murid Yesus pada waktu itu, tapi juga tentunya, saudara, untuk semua orang percaya yang hidup berabad-abad setelah peristiwa di malam itu. Dan yang hidup di tempat-tempat yang jauh di seluruh dunia, termasuk orang-orang percaya, engkau dan saya, yang hidup tahun 2026 ini, di gereja ini. Saudara, kita tidak pernah lihat kubur Yesus yang kosong itu, di pagi kebangkitan itu. Kita nggak pernah, saudara, hadir bersama-sama dengan para murid di ruangan, di rumah itu, waktu Yesus menampakkan diri itu. Nggak pernah, saudara. Yang kita punya hanyalah warisan tulisan dalam Alkitab yang menceritakan semua peristiwa itu. Dan melalui firman Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, berbahagialah engkau yang tidak melihat aku, tapi percaya. Saudara, kisah Thomas, bukankah kisah Thomas itu sesungguhnya adalah kisah masing-masing kita? Saudara, di waktu-waktu tertentu, bukankah kita ini tidak jauh berbeda dengan Thomas? Yang kadangkala dalam hidup ini, beriman itu rasanya susah sekali, sulit sekali, berat sekali. Karena ada peristiwa tertentu yang tampaknya sama sekali tidak ada bukti bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Sudah ada peristiwa-peristiwa tertentu, ada pergumulan-pergumulan yang berat yang kadangkala membuat kita itu di persimpangan jalan, saudara. Mau terus ikut Tuhan, percaya Tuhan, atau udah gak mau lagi percaya kepada Tuhan. Gak mau lagi ikut Tuhan. Tapi hari ini, saudara, kita merenungkan bahwa dalam anugerahnya, Yesus tidak menolak keraguan, melainkan menuntun kita kepada iman yang sejati. Dalam anugerahnya, Tuhan tidak menolak keraguan kita, melainkan menuntun kita kepada iman yang sejati. Saudara sekalian, di tanggal 29 Mei tahun 2016, di hari Minggu, sekitar jam 5.30 pagi, itu saya dan istri tiba di sebuah gereja di kota Tasikmalaya. Nah, saudara, Tasikmalaya ini adalah kota di Provinsi Jawa Barat yang jaraknya 260 km dari Jakarta. Di tahun itu, tahun 2016 itu saya masih mahasiswa teologi di STT Saat Malang. Dan saya diutus untuk praktek selama 2 bulan di gereja itu, di kota Tasikmalaya itu. Nah, itu hari Minggu, saudara. Di hari Selasanya, 2 hari kemudian, sekitar jam 10 pagi, kami jemput seorang mahasiswa teologi lainnya dari sebuah STT di Bandung yang namanya Martin, saudara. Kalau ada kesamaan nama tokoh ini dengan salah satu hamba Tuhan di gereja ini adalah kebetulan semata-mata, saudara. Tidak ada unsur kesengajaan. Nah, saudara, Martin waktu itu berumur 17 tahun. Dia juga akan melayani praktek pelayanan selama 2 bulan di gereja yang sama dengan kami di kota Tasikmalaya.
Nah, saudara, foto ini diambil sekitar 1 minggu setelah kami hadir di Tasikmalaya. Martin adalah yang paling kanan, saudara. Yang paling kiri saya, yang paling kanan itu Martin. Nah, saudara, selama 1 minggu itu kami mulai saling ngobrol dengan Martin ya, saling berkenalan. Kemudian hari Selasa berikutnya, tepat seminggu setelah Martin datang di Tasikmalaya, itu hari Selasa tanggal 7 Juni 2016. Di sekitar jam 7 pagi, Martin ikut pergi berenang bersama beberapa rekan lain di kolam renang yang nggak jauh dari gereja. Nah, saya sendiri nggak ikut berenang pada waktu itu, dan ada di pastori gereja. Kemudian setelah sekitar jam 8, waktu kami sedang sarapan, kami tiba-tiba dapat kabar bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Martin. Nah, dengar kabar itu, saudara, kami segera siap-siap, kemudian berangkat ke rumah sakit terdekat. Dan ternyata, saudara, Martin sudah terbaring di unit gawat darurat dalam kondisi sudah meninggal dunia, saudara. Karena dia tenggelam di kolam renang. Saudara, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada waktu itu. Kemungkinan Martin kelelahan, mungkin dia pingsan, kemudian dia tenggelam, tapi tidak ada yang tahu dia tenggelam di bagian kolam yang dalam, yang dalamnya mungkin 3 meter, sekitar 3 meter. Nah, begitu Martin ditemukan di dasar kolam itu, langsung cepat-cepat ditolong, kemudian diangkat ke tepi kolam, kemudian segera dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Martin adalah anak tunggal dengan satu mama. Papahnya sudah meninggal. Nah, mamahnya ini tinggal di Manado. Dan Selasa siang itu juga, sekitar jam 2, kami antar jenazahnya Martin ini dalam peti mati dari Tasikmalaya ke Jakarta, ke airport Soekarno-Hatta. Supaya kemudian besok paginya lagi, subuh, diterbangkan ke Manado. Saudara, di Selasa siang sampai Selasa malam itu, selama beberapa jam dari perjalanan dari Tasikmalaya ke Jakarta itu, saya merasa seperti seorang kakak yang gagal menjaga adiknya. Seperti rekan sepelayanan yang gagal menjaga rekan sepelayanan saya. Saudara, peristiwa seperti ini, saudara, waktu itu membuat saya berpikir, bahkan mungkin juga membuat kita berpikir, saudara. Bukankah Tuhan itu baik? Bukankah Allah itu kasih? Bukankah Allah itu berkuasa? Kalau Tuhan panggil Martin sebagai hamba Tuhan, seharusnya Tuhan jauhkan dong dari hal-hal seperti ini. Kalau Tuhan utus Martin ke Tasikmalaya untuk melayani di situ 2 bulan, ya harusnya Tuhan lindungi dong. Masa sampai tenggelam begitu, masa sampai meninggal begitu. Mamanya sudah nggak punya suami lagi, anak cuma 1, Martin itu. Bagaimana hancurnya hati mamahnya, saudara. Kita aja sebagai manusia kasihan sama mamahnya. Masa Tuhan gak kasihan sih? Saudara, di momen seperti itu saya mengerti sedikit apa yang dirasakan Thomas. Ketika realitas hidup itu begitu susahnya, beratnya, kerasnya, saudara, iman itu mungkin bisa terasa sulit. Waktu terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, mungkin banyak pertanyaan sudah bisa muncul. Di mana Tuhan? Kenapa kalau orang-orang di luar sana yang gak mengasihi Tuhan, gak kenal Tuhan, umurnya panjang-panjang, tapi kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan, malah umurnya pendek. Kok Tuhan tidak melindungi? Kok Tuhan tidak begini? Kok Tuhan titik. Seharusnya Tuhan titik. Tetapi inilah yang akan selalu mewarnai perjalanan hidup orang-orang percaya selama di dunia ini. Saudara, hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, seperti Thomas yang kepingin lihat bukti kehadiran Yesus secara nyata. Saudara, kadang-kadang engkau dan saya mungkin juga berharap seandainya Yesus bisa kelihatan oleh mata kita ini. Seandainya Yesus itu bisa kita sentuh dan bisa kita dengar suaranya. Seandainya
Kita bisa duduk berduaan dengan Yesus di kafe dan dengarkan nasihatnya. Dengarkan penghiburan-penghiburannya. Seandainya. Tetapi rencana Tuhan tetap indah. Dia hadir bersama engkau dan saya dan setiap orang percaya melalui Roh Kudus. Kita bisa berbicara kepada Dia. Kita bisa temukan nasihatnya, kehendaknya, penghiburannya dalam firman Tuhan. Melalui banyak hal, Dia bisa berbicara dan menyatakan kehendaknya kepada kita. Sudah berbahagialah kita yang tidak melihat, tapi percaya. Saudara, setiap orang Kristen yang dewasa, dia akan merasa aman dan tetap kuat, meskipun tangan Tuhan itu tidak terlihat. Dia percaya bahwa hati Tuhan, kasih Tuhan, itu bisa dipegang dan bisa dipercaya. Saudara, kalau hari ini ada keraguan di dalam hati kita, saudara ingatlah bahwa akan selalu ada ruang keraguan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya selalu ada ruang untuk iman. Akan selalu ada ruang keraguan dalam hidup ini. Supaya selalu ada ruang untuk iman. Saudara, kiranya dalam setiap peristiwa dalam hidup kita, bahkan dalam adegan-adegan kehidupan yang sepertinya Tuhan tidak hadir itu, kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Tuhan hadir. Tuhan peduli. Tuhan mendengarkan doa. Tuhan itu baik. Tuhan itu berkuasa. Tuhan mengasihi. Saudara, iman kita bukan berdiri pada apa yang kita lihat, tapi pada siapa Tuhan yang kita percaya itu. Dan pada akhirnya, seperti Thomas, ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia tidak lagi menuntut bukti, tapi dia tersungkur dalam penyembahan. Dan dia berkata, Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Dan kiranya saudara itu menjadi pengakuan kita. Bahkan di saat-saat kita tidak bisa melihat tangan Tuhan itu, kita juga bisa berkata yang sama. You are my Lord and my God, and I will trust you. Saudara, di dalam anugerahnya, Yesus tidak menolak keraguan, melainkan menuntun kita kepada iman yang sejati. Dalam anugerahnya, saudara, Tuhan tidak menolak keraguan kita, melainkan menuntun kita kepada iman yang sejati. Dan kiranya kita disebut orang-orang yang berbahagia, karena meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Berbahagialah kita yang tidak melihat, tapi percaya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi ini kembali menyapa hati kami, melawat pikiran kami, dan merawat kehidupan kami. Bahkan mengubahkan cara pandang kami dan kehidupan kami semakin selaras dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami